Setiap rangkaian proses dan tata cara dalam penegakan hukum atas perkara pidana wajib berpegang teguh serta berpedoman pada segala sumber dan kaidah hukum yang diatur oleh ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 atau biasa disingkat dan disebut KUHP. Dalam KUHP dimaksud diatur dan didudukan penamaan bagi setiap orang selaku pihak yang diperhadapkan dengan hukum, sehingga atasnya diletakkanlah suatu status hukum yang antara lain terdiri dari saksi, tersangka, terdakwa, terpidana. Menurut pasal 1 angka 26 KUHP, pengertian dari saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. Lalu pasal 1 angka 14 KUHP junto putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21/PUU-12-12/2014 menyatakan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana ditetapkan, yakni dengan minimal 2 alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP. Selanjutnya, pasal 1 angka 15 KUHP menyebutkan terdakwa adalah seseorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan. Selanjutnya, pasal 1 angka 32 KUHP mengatur tentang pengertian terpidana, yaitu adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah van Gewicht. Jika dilihat melalui pengertian-pengertian di atas, telah jelas melalui KUHP status hukum dan kedudukan dari setiap orang dalam acara pembuktian terhadap sebuah dugaan keras terjadinya tindak pidana itu sudah ditentukan. Oleh karenanya, agar berkepastian, seragam, dan tidak membingungkan, maka sepatutnya penamaan atau istilah status yang tidak dikenal oleh hukum, seperti umpamanya terduga, terindikasi, berpotensi, yang hanya berangkat dari asumsi-asumsi dan perkiraan-perkiraan belaka itu tanpa didasarkan kepada alat bukti yang cukup, sangat berdasar dan beradab untuk tidak dipakai dan tidak dipergunakan. Pun pula karena penamaan-penamaan tersebut belum diatur dalam kaidah hukum positif yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari pengertian status hukum di atas juga dapat diketahui bahwa peranan saksi dalam pembuktian itu adalah sebagai alat bukti yang akan membantu penegak hukum untuk membuat jelas dan terang benderang terkait dugaan kuat telah terjadinya suatu peristiwa tindak pidana. Keterangan saksi tersebut akan disusun penyidik dalam berita acara pemeriksaannya pada tingkat penyidikan. Kemudian, keterangan saksi tersebut akan dipakai penuntut umum dalam surat dakwaan dan surat tuntutannya. Keterangan saksi tersebut pula akan dipakai penasihat hukum dalam langkah pembelaan terhadap terdakwa, baik dalam gugatan pra-pidana sebagai tersangka yang menyoal terhadap syarat formil penetapan tersangka, penahanan dan penangkapan serta penyitaan barang bukti, atau dalam langkah pembelaan pada pembuktian pokok perkara, semisal akan dituangkan oleh penasihat hukum terdakwa ke dalam pledoi dan duplik. Semoga ke depan saksi yang adalah sebagai kunci dan bagian penting dari sebuah proses penegakan hukum tersebut mendapat perhatian yang layak dari pemerintah. Seumpamanya adanya hak kompensasi yang akan diberikan oleh pemerintah kepada saksi setelah saksi tuntas menunaikan kewajibannya, yaitu memberikan kesaksian, yang karenanya kadangkala saksi harus meninggalkan pekerjaan dan sudah pasti mengeluarkan ongkos untuk menuju tempatnya memberikan kesaksian. Dengan kompensasi itu, setidaknya terjadi keseimbangan, yaitu saksi bukan hanya dituntut beban kewajiban untuk bersaksi dan memberikan kesaksiannya, melainkan ada penghargaan dari pemerintah berupa hak yang akan didapat oleh saksi atas partisipasinya yang telah membantu dan berkontribusi dalam penegakan hukum berdasarkan kesaksian yang diterangkannya. Manusiawinya, saksi juga harus dilindungi dari intimidasi verbal, yang mana saksi terkadang acap kali diidentikan sebagai tersangka atau yang akan dijadikan tersangka dengan peletakan suatu kalimat
akan ada tersangka selanjutnya. Salam pro justisia.